Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Dalwah TV yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat yang dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan sehat wal afiyah dan dipertemukan kembali pada acara kajian Ihya'us Sunnah, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan salawat serta salam tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian kita kali ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jahin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa Dalwah TV, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang al-ghuslu wa sunanuhu au sunanun muta'alliqun bil ghusli, mandi dan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan mandi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pengertian dari mandi atau al-ghuslu secara bahasa yaitu as-sailan, dan secara yaitu mengalirnya air. Dalam artian syar'an, secara syariat, meratakan semua badan dengan air dengan niat yang tertentu. Adapun hukum melaksanakan mandi, ulama membagi 5 bagian. Yang pertama, mandi bisa dihukumi wajib, ya. Apabila seseorang nazar mandi sunnah atau dalam dirinya terdapat hal-hal yang mewajibkan seorang tadi mandi. 3 untuk perempuan, yaitu haid, nifas dan melahirkan. Dan 3 untuk laki-laki dan perempuan, yaitu jima, bersetubuh, keluarnya mani, dan meninggal atau mati. Adapun mandi sunnah, banyak di antara mandi-mandi sunnah, misalnya seperti mandi Jumat atau mandi 2 hari raya. Yang ketiga, hukum mandi yaitu mubah. Jika niat untuk at-tabarrud, supaya mendinginkan badan atau membersihkan badan tanpa diiringi dengan niat, maka hukumnya mubah. Andai kata pekerjaan mandi yang mubah tadi kita iringi dengan niat salihah, niat yang baik, maka pekerjaan yang mubah tadi akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, makruh, yaitu mandi bil inghimas lis-shaim. Mandi dalam keadaan makruh, mandi dalam keadaan inghimas untuk orang yang puasa. Mandi menyelam untuk orang yang puasa ini hukumnya makruh. Tapi kalau dia yakin dengan menyelam tadi masuknya air, maka batal. Ya. Walau kanal ghuslu wajiban, meskipun mandinya mandi wajib. Yang kelima, haram tapi sah. Jadi seorang yang mandi
menggunakan air ghasab. Airnya bukan miliknya sendiri. Air milik tetangga tanpa izin tetangga, maka mandinya itu haram tapi sah. Ada juga mandi haram tapi tidak sah. Itu orang yang contohnya seperti perempuan yang haid dengan mandi niat at-ta'abbud, niat ibadah, padahal dirinya belum suci dari haid atau belum suci dari nifas. Itu haram tapi mandinya tidak sah. Jadi mudah-mudahan kita di setiap mandi kita niatkan menjadi niat-niat yang salehah agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas sekarang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan mandi. Ya, kalau mandi yang wajib tadi ada 6 hal, yaitu 3 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan. Adapun perkara yang 3 hal untuk perempuan dan 3 hal untuk laki-laki, haid, nifas, wiladah. Perempuan yang haid ketika suci dari haid, maka wajib mandi. Yang kedua, perempuan yang suci dari nifas, maka diharuskan mandi wajib nifas. Atau yang ketiga, dari selesai melahirkan, maka diwajibkan untuk mandi. Adapun yang ketiga, adapun yang ishtaraka fihi rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan harus bisa laki bisa perempuan diwajibkan mandi. Yang pertama diantaranya al-jima', yaitu ilajul khasyafah fil farji. Seorang yang berkumpul dengan istrinya, ya, atau idkhalud dzakar, memasukkan kemaluannya baik ke dubur kubulan duburan, baik ke lubang kemaluan atau lubang dubur dari manusia atau yang lain yaitu hewan, baik dalam keadaan hidup atau dia yang dimasuki tadi dalam keadaan mati, maka itu yang mewajibkan mandi. Perkara yang kedua yang bisa laki-laki atau perempuan, khurujul mani, yaitu seorang yang mengeluarkan mani. Maka dengan keluarnya mani tadi menyebabkan mandi. Tapi kalau keluarnya mani tadi di waktu bulan Ramadan, puasa, atau di waktu puasa sunnah, bifikrin, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia mengeluarkannya tadi bil istimna, ya, maka bisa membatalkan puasanya. Dengan keluarnya mani tadi termasuk yang mewajibkan mandi. Juga diantaranya al-maut, ketika seorang meninggal, maka yang hidup tadi mewajibkan seorang yang meninggal. Ya, ini diantara hal-hal yang mewajibkan mandi. Adapun fardunya mandi ada 2 hal. Yang pertama an-niyah, ketika seorang pengen mandi wajib, pengen mandi sunnah, atau pengen memandikan mayit, hendaklah dia berniat. Ya. Kapan waktunya niat? Awal ghusli, ketika membasuh badan pertama kali. Ya, karena badan ini dalam mandi seperti satu anggota. Ya. Dan yang kedua, ta'mimu jami'ul badan bil ma', meratakan semua badan dengan air. Ya. Meratakan semua badan dengan air. Dan sunnah-sunnahnya mandi banyak sekali. Di antaranya seorang yang mandi ketika mau masuk kamar mandi dianjurkan membaca doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Dan juga ketika mau melepas pakaian, ya, kalau dia mandinya
Bismillahilladzi la ilaha illahu. Juga as-siwak, ketika dia mau mandi disunatkan untuk memakai siwak. Ya. Juga al-qiyam indal ghusli. Ya. Nah, berdiri ketika melakukan mandi. Kenapa? Dengan berdiri tadi air bisa merata ke semua badannya. Dan juga al-ikhtisal fi saubin au izarin au sirwal. Disebutkan di dalam kitab Ihya Sunan. Sunnah di antara sunnah-sunnahnya mandi, seorang yang mandi tadi apa? Memakai pakaian atau memakai sarung atau memakai celana yang khusus untuk mandi sehingga dia tidak melihat auratnya sendiri. Ya. Maka dalam satu hadis, innallaha hayyun satirun yuhibbul haya wasitrah. Fa idza iktasara ahadukum falyastatir. Jika seorang kalian mandi, hendaklah dia menutupi. Meskipun apa? Itu auratnya sendiri. Maka dalam mandi apa? Disunatkan untuk menutupi aurat ketika mandi, baik memakai sarung yang khusus untuk mandi atau memakai sirwal atau memakai celana. Dan juga di antara sunnah-sunnah mandi yang perlu dilakukan istiqbalul kiblah indal ghusli, yaitu menghadap kiblat ketika dia mandi. Jadi mandi wajib atau mandi sunnah. Ya, kecuali kalau hatta meskipun mandinya di kolam renang, ya, ketika dia mau nyebur ke kolam ngadep kiblat. Ya. Juga dianjurkan qiraatud doa, membaca doa dalam wudu, setelah wudu ketika dia selesai mandi. Ini kiasan ala